Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan UAS pengantar manajemen video animasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugianur dengan NIM 25103122008 dengan dosen pengampu Ibu Ana Nurbaida. Oke, langsung saja kita ke videonya. Untuk soal yang pertama, apa itu empowerment? Kasih 2 contoh kegiatan empowerment untuk staf admin. Jadi, jawabannya adalah empowerment adalah pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada staf agar mampu mengambil keputusan sendiri, sehingga meningkatkan inisiatif dan produktivitas. 2 contoh untuk staf admin. Pertama, beri kewenangan menangani keluhan pelanggan umum, seperti mengganti produk atau memberi diskon hingga batas tertentu, tanpa harus izin atasan. Kedua, libatkan mereka dalam proyek perbaikan sistem, misalnya mengusulkan template dokumen atau alur kerja digital baru. Dengan dukungan IT dan anggaran kecil, ini membuat staf lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan termotivasi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa employer referral banyak dipakai? Risikonya apa? Jadi jawabannya, employee referral banyak dipakai karena terbukti mempercepat proses rekrutmen hingga 55% lebih cepat, menekan biaya perekrutan, serta meningkatkan retensi karena karyawan referral cenderung lebih royal dan cocok dengan budaya perusahaan. Namun, risikonya signifikan. Pertama, dapat mengurangi keberagaman karena karyawan cenderung merekomendasikan orang dari latar belakang serupa, sehingga inovasi dan ide tim jadi terbatas. Kedua, berpotensi menurunkan standar rekrutmen jika tim HR terlalu percaya pada rekomendasi, sehingga melewatkan proses seleksi yang ketat, serta risiko nepotisme dan kecemburuan sosial antar karyawan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan equity theory. Kenapa karyawan ngambek kalau tahu gaji temannya? Nah, jadi jawabannya, menurut equity theory dari Adams, karyawan membandingkan resiko input atau kerja pengalaman loyalitas dengan output atau gaji tunjangan pengakuan terhadap orang lain yang setara. Saat tahu gaji temannya lebih tinggi, mereka merasakan ketidakadilan karena rasio output atau input dianggap tidak seimbang. Akibatnya, mereka ngambek untuk menunjukkan ketidakpuasan, yang dalam teori ini disebut equity distress. Respon mereka bisa berupa mengurangi upaya kerja, bolos, meminta kenaikan gaji, atau bahkan mencari pekerjaan lain. Ini membuktikan bahwa keadilan kompensasi sangat mempengaruhi motivasi dan kinerja. Pertanyaan yang keempat, memimpin tim IT, kasih kebebasan penuh. Hasilnya inovasi banyak, tapi deadline sering lewat. Gaya kepemimpinan apakah ini? Gimana cara seimbangin bebas dan disiplin? Jadi jawabannya, gaya kepemimpinan ini adalah laissez-faire yang memberi kebebasan penuh kepada tim dalam mengambil keputusan dan metode kerja. Kelebihannya memicu kreativitas dan inovasi, tapi kelemahannya kontrol minim sehingga deadline sering terlewat. Untuk menyeimbangkan kebebasan dan disiplin, terapkan kepemimpinan situasional dengan pendekatan partisipatif. Tetap beri otonomi dalam kerja, tetapi tetapkan batasan jelas berupa milestone mingguan dan tenggat waktu final yang disepakati bersama. Lakukan check-in rutin singkat untuk memonitor progres tanpa mengintervensi, serta beri konsekuensi positif atas pencapaian tepat waktu. Dengan demikian, inovasi tetap terjaga tanpa mengorbankan disiplin proyek. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, negosiasi gaji. HR nawar 5 juta.
calon karyawan minta 8 juta, budgetnya cuma ada 6 juta. JOPA-nya berapa? Strategi HR biar win-win. Nah, jawabannya adalah 6 sampai 7 juta. Karena HR punya batas maksimal 6 juta dan calon karyawan punya batas minimal kisaran 6 sampai 7 juta, jadi asumsinya fleksibel dari 8 juta. Strategi HR untuk win-win: tawarkan 6 juta sebagai gaji pokok, lalu tambahkan paket kompensasi non-finansial seperti tunjangan transport, bonus kinerja, atau pelatihan bersertifikat yang nilainya setara 1 sampai 2 juta. Lakukan negosiasi berbasis kepentingan, bukan posisi. Tanyakan motivasi utama calon, misal jenjang karir, lalu sesuaikan. Akhirnya, dengan kesepakatan tertulis agar ekspektasi jelas dan kedua pihak merasa diuntungkan. Pertanyaan terakhir, laporan keuangan selalu telat 2 minggu. Pasti tanya, alasannya nunggu tanda tangan. Bottleneck kontrol di mana? Solusi proses. Jawabannya adalah bottleneck kontrol ada di proses otorisasi atau persetujuan yang tersentralisasi pada satu orang. Karena laporan menunggu satu tanda tangan tertentu menciptakan penundaan sistematik. Sesuai manajemen operasional, solusinya desentralisasi wewenang dengan memberikan batas limit tanda tangan ke kepala divisi. Gunakan sistem alur kerja digital dengan notifikasi otomatis dan eskalasi jika lebih dari 2 hari. Serta terapkan paralel approval bukan serial. Tambahkan SLA, Service Level Agreement, tanda tangan maksimal 1 hari kerja, dan buat dashboard real time. Evaluasi ulang seluruh proses dengan peta alur. Temukan semua hambatan. Itu tadi pertanyaan dan beserta jawabannya. Sekian dari saya Sugianur, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.